adalah momen-momen baik. Kakak, aku mau tidur tapi susah tidur. Hmm, oke, sebenarnya udah ngantuk, tapi nggak bisa tidur gitu ya. Coba deh, lepas dari gadget. Jadi, misalnya, tentukan dulu nih, pengen tidur jam berapa. Jam 11 gitu misalnya, ya udah. Minimal 1 jam sebelumnya, udah lepas dari gadget. Kalau nggak bisa tidur, jangan terus ambil gadget buat scrolling gitu. Justru dengan begitu, malah bikin makin nggak bisa tidur, karena otak akan overstimulate gitu ya. Buat bisa tidur itu kan kita harus dalam keadaan yang rileks. Kalau kita scrolling terus atau overthinking gitu, akhirnya otaknya kan kerja terus, mikir terus. Nah, gimana bisa tidur? Karena kalau si otaknya masih aktif terus kayak gitu. Coba peregangan, stretching, kemudian lakukan olahraga deh rutin setiap harinya minimal 30 menit gitu, karena dengan begitu akan bikin kita lebih fresh dan lebih plong juga nafasnya gitu ya. Dan akan lebih rileks gitu, memudahkan kita buat bisa tidur. Banyak pikiran, oke. Jadi dengan banyaknya pikiran itu bisa bikin sesek, karena dengan overthinking akan meningkatkan kecemasan yang kita rasakan gitu ya. Kecemasan itu kan gejala-gejalanya sesak napas gitu ya. Makanya ketika itu terjadi, coba tarik nafas dalam dari hidung kayak gitu ya. Ambil relaksasi. Kakak lucky boy, saya seorang trader dan saya tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi seperti dulu. Itu kenapa ya? Oke. Coba deh ganti, bukan ganti ya, tapi coba deh lakukan aktivitas lain selain kamu kerja sebagai trader tadi. Kamu ada nggak sih kegiatan lain gitu ya? Coba deh olahraga, coba deh gabung komunitas biar bisa ketemu sama orang banyak gitu ya. Lakukan hobi-hobi lain yang bisa apa ya, nggak melulu, nggak monoton kegiatan kamu tuh cuman sekedar itu doang gitu. Mungkin kamu butuh refreshing, kamu butuh suasana baru gitu ya. Coba lakukan itu biar tidak ngerasa monoton dan coba deh apa ya, bikin kayak schedule gini loh, kayak kamu besok pengen ngapain sih yang nggak ada kaitannya sama kerjaan kamu gitu, biar kamu tuh termotivasi dan lebih bersemangat menjalani hari esok gitu. Bikin rencana-rencana kecil apapun itu, misalnya besok aku mau bikin puding gitu ya, sesederhana itu. Besok aku mandinya mau luluran. Nah, sesederhana itu masukkan ke dalam planning harian kamu gitu ya, biar kamu jadi lebih bersemangat menjalani hari. Oke. Kakak emas tulung jeruk legi. Aku kalau putus 1 minggu kemudian pas tidur kok selalu bermimpi dia. Oke, itu kan baru 1 minggu ya. Adalah hal yang wajar ketika otak kita masih dipenuhi oleh dia kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang penting gini, ketika itu tidak mengganggu, nggak apa-apa banget gitu ya. Tapi kalau misalnya itu udah mengganggu, udah saatnya harus diatasi gitu. Coba deh buat teman-teman yang baru putus ya, life after breakup gitu. Lakukan olahraga ya. Ambil kelas pilates atau aerobik atau zumba atau apapun itu gitu ya. Ambil kelas fitness mungkin kayak gitu. Buat mendistraksi apa ya, pikiran-pikiran, biar pikiran kita nggak melulu soal dia terus kayak gitu ya. Jadi biar kan apa ya, kita kehilangan mungkin sumber dopamin gitu. Nah, lakukan olahraga sebagai pengganti dopamin gitu. Jadi kita butuh dopamin yang lain nih biar mengisi kekosongan dopamin tadi gitu.
Dari kakak, apa ini aku bacanya ya? FBIINDRN. Kak, setiap sama CWK ku egoku tinggi. CWK itu cowok apa cewek? Semua yang aku mau harus diturutin itu wajar nggak? Oke. Nah, kalau misalnya kita punya regulasi emosi yang baik, tentunya akan bisa lebih menimbang gitu ya, menselaraskan gitu ego kita gitu. Jadi setiap orang itu kan punya ego gitu kan. Gimana kita bisa berkompromi gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu menjunjung tinggi egonya kita doang sampai mengesampingkan orang lain, ini akan merusak hubungan gitu. Makanya belajar untuk bisa berkompromi, belajar untuk apa ya? Bisa menurunkan ego dan bisa ya mendiskusikan apapun itu gitu, karena nggak semua yang kita mau orang lain akan setuju dengan itu. Apa yang bikin kita nyaman belum tentu bikin nyaman orang lain. Makanya perlu yang namanya tadi komunikasi, dikomunikasikan versi kamu gimana, versi pasanganmu gimana, baiknya menurut kamu gimana, baiknya menurut pasangan gimana, biar bisa dicari jalan tengah terbaik untuk kedua belah pihak itu yang mana. Kakak Faiza HNF, Kak kenapa ya udah OVT bisa sampai pusing banget kepalanya, kayak penuh banget, berisik banget kepalanya sampai asam. Oke, berarti udah sampai psikosomatis ya, udah sampai asam lambung. Overthinking nih, pikiran-pikirannya coba ditulisin gitu ya, kayak bikin journaling. Kamu lagi mikirin apa aja biar bisa dievaluasi, dituliskan. Misalnya kamu lagi mikirin 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 itu mana yang masih worth it untuk kamu pikirkan, mana yang udah nggak worth it kamu pikirkan gitu. Kalau misalnya udah yang nggak worth it kamu pikirin, ya udah coret, jangan kamu pikirin lagi gitu. Terus misalnya dari yang masih bisa kamu pikirin tadi, apa sih langkah yang harus kamu ambil ke depannya, kan jauh lebih jelas kalau udah dituliskan. Jadi nggak cuman berisik doang di kepala kamu gitu. Oke, terus buat yang overthinking, ambil batasan gitu. Oke, aku kan memikirkan hal ini selama 5 menit aja. 5 menit selesai, udah aku nggak boleh mikirin lagi. Kayak gitu. Terus kalau buat teman-teman yang terlalu sering overthinking, banyak pikiran tanpa pernah dievaluasi kayak gitu, dibiarin aja di kepala gitu, jadi bikin susah fokus, kesulitan buat mengingat karena udah banyak banget pikirannya gitu. Kitanya juga jadi nggak mindful buat menjalani aktivitas gitu ya. Kakak, it's your rin. Kak, aku baru putus. Oke, it's okay kakak, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kamu mau nangis, nangis aja. Jangan dipendem-pendem ya. Bisa jadi mungkin ini merupakan bentuk Allah menyelamatkan diri kamu dari hubungan yang kedepannya malah justru lebih banyak bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa, bikin kamu sengsara gitu ya. Mungkin ini kamu lagi diselamatkan dari hubungan yang nggak bikin kamu bahagia kayak gitu. Jadi positive thinkingnya seperti itu. Terus sekarang fokusin aja buat melakukan hal-hal yang kamu sukai gitu ya. Buat gimana caranya buat move on. Olahraga coba ya, biar kamu nggak kepikiran terus.